Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyira dari kelompok kecil 2.6. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara menggambar AutoCAD pada soal nomor 1. Jadi yang pertama kita lakukan itu dengan ke menu line terlebih dahulu. Lalu kita bikin bagian atas itu supaya lurus, kita pakai F8 diaktifin, supaya dia nggak bengkok-bengkok, jadi tegak lurus. Jadi ukurannya itu 100 mm bagian atas ini. Lalu ke bawah 121, sama seperti yang di atas. Bagian bawahnya juga 100. Terus tinggal digabungin. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kemudian kita ke modify di bagian offset. Nah, di sini kita tarik garis dari sini ke ujung sini. Kita select ke bawah itu 5 mm. Lalu dari atas sini ke bawah itu 60 mm. Lalu dari bawah ke atas itu 61 mm. Setelah itu masih di offset, kita select ke atas itu 10. Masih garis bawah lagi itu 38 mm. Dan yang terakhir itu 2 mm. Jadi kita nggak jadi pakai yang ini kita hapus aja dulu. Jadi ini udah selesai bagian dasarnya. Selanjutnya kita ke bagian yang tengahnya. Jadi tools offset di sini kita gunakan sebagai garis bantu. Terus kita bikin lagi untuk yang bagian bawah, kita tarik, terus select ke atas itu 42 mm. Lalu dari 42 itu, 42 ini, kita tarik garis 7 mm ke bawah. Lalu dari 7, kita tarik lagi ke bawah 5 mm. Nah, setelah itu kita select objek dari bagian kiri ke kanan itu 20 mm. Sama yang sebelah kirinya juga ke kanan 20 mm. Supaya dia hasilnya yang tengah ini jadi 60 mm. Lalu dari garis ini kita ke kanan lagi 12,5. Lalu ini juga 12,5. Jadi yang tengahnya ini jadi 35 mm. Lalu dari garis yang 60 tadi ini kita tarik ke kanan itu 5. Sama yang sini yang di sini sama yang di sini ke kiri 5 juga. Lalu dari 5 itu kita tarik lagi jadi 14. Dari 5 tarik jadi 14. Udah kayak gini. Lalu kita tarik dari sini lagi ke kanan 2. Yang ini juga ke kiri 2.
Oke. Lanjut, kita masih di modify, kita pakai tools yang trim. Terus kita mulai hapus beberapa garis bantu yang nggak dipakai. Kayak bagian sisi ini, di sini, kemudian di sini. Ini aku pakai yang eraser. Selanjutnya, jadi ada satu garis yang ketinggalan. Aku tambahin dulu. Ada satu garis yang ketinggalan. Kita pakai offset. Ke bawah itu 22,5. Nih, kayak gini. Udah, lanjut kita hapus garis bantunya. Kita lanjutin yang tadi, kita pakai trim. Jadi ini udah beberapa dihapus garis bantunya menggunakan tools trim dan eraser. Kemudian kita hapus lagi sehingga dia menjadi berbentuk seperti pada soal 1. Nah, jika gambar sudah sesuai pada soal 1, kemudian kita membuat pinggirannya menggunakan garis bantu kembali. Sini kita pakai yang lain, tools lain. Terus bagian sini juga. Lalu bagian bawah sini. Sama di bagian kanannya. Jangan lupa yang bagian bawah sini juga. Ini udah. Di situ kita hapusin yang garis-garis yang udah nggak dipakai. Menggunakan tool trim dan eraser. Nah, jika gambar sudah sesuai, jadi kita tinggal buat lengkungan bagian sini. Kita pakai tools fillet. Terus kita pilih yang radius. Kita masukin 8. Terus kita select objeknya. Tuh, nih jadi sama bagian. Kita masukin lagi 8. Kita select objek lagi. Terus kayak gitu sampai semuanya jadi lengkungan dengan radius 8. Nah, lalu setelah keempatnya sudah melengkung dengan radius 8, di bawah sini kita buat garis bantu lagi dengan panjang dari bawah ke atas itu 10 mm. Selanjutnya di sini kita hapus bagian yang sudah tidak diperlukan, seperti bagian ini dan garis ini. Udah selesai. Jadi ini sudah ada bentuk dasarnya. Tinggal kita tambahin arsiran dan dimension. Jadi kita tambahin arsiran di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi kita ke tools hatch di sini. Setelah itu kita pilih yang ANSI31. Terus kita masukkan di bagian sini. Sama di sisi kanan, sisi kiri. Udah jadi. Tinggal kita tambahin dimensionnya.
Langkah terakhir itu kita ke tools dimension, lalu kita tarik garis dari ujung sini ke ujung sini, kita tarik ke bawah. Kemudian dari ujung sini ke ujung sini, tarik lagi sampai semuanya tercatat dimensinya. Jadi ini setelah diberi dimensi, bagian atasnya 105 derajat dengan diameter 35, terus 5, 22,5, 121, diameternya 22 diameter, radius 8, 5 kali 45 derajat, ini juga 45 derajat, 10, radius 8. Ini sudah selesai, ini adalah hasil akhirnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Andrea Mataditya. Saya dari kelompok kecil 2.6 ingin menjelaskan cara pengerjaan soal 2 modul 3. Pertama-tama, kita buat garis line sebesar 6 mm untuk membuat bidang dasarnya. Lalu kita buat garis di tiap sisi sebesar 0,25. Lalu kita buat garis ke dalam sebesar 1 mm dan 0,4 untuk pembuatan jendela, 0,8, 0,8 juga, itu 0,5, 1, lalu kita buat 0,5 lagi untuk jarak antara pintu dengan pembatasnya. Kita masuk 1 terakhir. Setelah jadi, kita buat garis dari titik 1 mm ini ke atas sebesar 3 mm. Begitupun juga dengan sisi di sini. Kita buat garis ke atas sebesar 3 mm. Setelah jadi, kita buat garis penghubungnya. Lalu kita mulai pembuatan atap menggunakan X-line. Klik saja X-line-nya langsung, lalu klik dari sudut sini. Kita masukkan sudutnya sebesar 30 derajat. Pun juga dengan sisi kanannya, kita gunakan sudut sebesar 150 derajat. Setelah itu kita buat garis atas atapnya dengan cara mengklik ini, lalu kita copy selection, lalu kita beri jarak sebesar 0,3. Begitupun juga dengan di sisi kiri. Kita klik saja, lalu copy selection juga dari sudut sini, sebesar 0,3. Lalu kita buat garis bantu agar garis tepi sejajar dengan atap. Seperti ini. Setelah dibuat, kita buat lagi X-line untuk memudahkan kita mentrim bagian-bagian yang tidak digunakan nanti. Kita masukkan sudut sebesar 150. Begitupun juga dengan sisi kanannya.
masukkan sudut sebesar 30. Setelah dibuat garis tersebut, kita langsung saja trim. Kita klik objek-objek yang ingin ditrim. Seperti ini, kita klik semua. Untuk objek yang tidak bisa dihapus seperti ini, kita gunakan saja erase tool. Klik dengan cara mengklik garis tersebut, atau langsung saja tekan tombol delete pada keyboard. Nah, setelah itu kita buat garis tengah atap. Pertama kita buat garis penghubung antara garis tengah atap dan garis tengah atap selanjutnya sebesar 0,15. Nah, untuk membuat garis atap atau garis tengah atap seperti pada garis gambar contoh, itu kan putus-putus. Jadi kita masukkan garis putus-putus juga dengan cara klik layer properties, lalu klik yang ada biru-birunya ini, lalu kita pilih line types, pilih ISO dash ISO 02W100, lalu kita klik X, kita klik saja di sini, kita gunakan ini, lalu kita gunakan line tools dari titik tengah tersebut, lalu kita sambungkan dengan titik penghubung ini, langsung saja. Nah, gambar putus-putus telah jadi. Proses pembuatan atap telah selesai dibuat. Selanjutnya adalah pembuatan jendela dan pintu. Kita tarik dari garis 0,4 yang telah dibuat di sini ke atas sebesar 1 mm untuk garis bantu, 1 mm lagi untuk jendela, dan 0,5 untuk pembuatan ventilasi. Di titik sini juga kita buat sebesar 1 mm garis bantu, 1 mm garis jendela, dan 0,5 sebagai garis ventilasi. Lalu kita buat garis batas bawahnya sebesar 0,8 sebagai batas antara garis bantu dengan jendelanya, dan kita sambungkan di sini. Begitupun juga dengan sisi atasnya, kita buat 0,8 dan kita sambungkan. Lalu kita buat garis pembatas antara ventilasi dengan jendelanya besar 0,8, lalu kita sambungkan 0,8 juga. Lalu kita tarik garis pembatas dari atas seperti ini. Lalu kita hapus garis bantu ini yang sudah tidak diperlukan lagi, langsung saja. Setelah itu kita buat pembuatan pintu. Kita tarik dari garis 0,5 ini yang sudah dibuat, titik sini, tarik ke atas sebesar 2 mm. Lalu kita tarik ke atas lagi sebesar 0,5 sebagai ventilasi. Lalu kita tarik juga dari titik 1 sini sebesar 2. Lalu kita tarik lagi 0,5 ke atas. Lalu kita sambungkan garis pembatas pintu dan garis antara pintu dengan ventilasi. Setelah dibuat pintu dan jendela, selanjutnya adalah penambahan arsiran, yaitu yang berupa bata seperti pada gambar contoh menggunakan hatch
klik saja langsung Hatch, lalu pilih AR-B816C sesuai dengan gambar contoh, klik sini. Setelah jadi, lakukan penambahan dimensi pada jendela sebesar 1, dimensi pada garis miring kita menggunakan alignment. Dimensi pada derajat kita menggunakan angular. Dimension pada garis-garis kita menggunakan linear. Untuk lebar jendela itu 0,8. Itu juga dengan jendela satunya sebesar 0,8. Kita buat dimension jarak antar jendela dengan pintu sebesar 0,5. Buat dimension pintunya sebesar 1 mm. Untuk merubahnya menjadi satuan, kita klik saja, lalu klik kanan, pilih precision 0. Di sini pun juga kita klik kanan, precision 0. Setelah itu, kita buat lebar tepinya per 6. Ini juga sama, klik kanan, klik kanan, precision 0. Setelah itu kita buat dimension di sisi kanan. Untuk dimension pada pintu itu sebesar 2. Tarik ke kanan. Untuk ventilasi sebesar 0,5. Kita tarik ke kanan. Nah, untuk tinggi dari bangunan, kita klik kanan, 3. Nah, untuk merubahnya kita sama dengan sebelumnya, klik kanan, precision 0. Setelah itu kita buat dimension pada tepi. Dimension pada tinggi dan lebar bangunan sebesar 4. Untuk merubahnya seperti sebelumnya, klik saja klik kanan lalu klik precision. Setelah itu kita lakukan penambahan keterangan pada arsirannya. Pertama-tama menggunakan polyline, tarik keluar, lalu kita tambahkan menggunakan multiline text yang terletak pada tools annotation. Kita ketik saja langsung arsiran AR B186C. Lalu kita klik kanan, kita pilih move, letakkan di sini. Pembuatan keterangan arsiran sudah selesai. Sekian pengerjaan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.